warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bi du'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita sampai ayat ke-5 dari surah Al-Hujurat. Ini masih dalam adab atau akhlak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 5-6 ya, singkat misalnya kita gantian dengan anak-anak kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ingat kalimat naba ya, walaupun ada alifnya, dia di situ ada alifnya enggak? Tapi dibacanya pendek ya, karena itu betulnya hamzah. Hanya dalam rasmul Quran kita harus ngikuti apa yang ditulis oleh para sahabat dulu. Ini namanya, siapa masih ingat? Bacaan kita, tulisan kita itu tidak boleh kita istihad ngarang sendiri, nggak boleh. Namanya apa? Siapa masih ingat? Namanya tauqifi. Nah, ya, awal. Nanti jangan lupa lihat di TV Al Jamaah. Apa dia namanya? Tauqifi. Bukan taufiqi, bukan, tapi tauqifi. Baku ya istilahnya. Dari Rasulullah, dari sahabat. Ya, tidak boleh nanti nulis ini kasih hamzah di bawah, nggak boleh, salah. Tapi kalau mutolaah boleh, benar bahasa Arabnya. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Walau annahum, dan seandainya sungguh mereka itu sobar, khobarnya anna berupa jumlah, hatta takhruja, sehingga engkau, maksudnya Rasulullah SAW, keluar, ilaihim, kepada mereka, lakana, sungguh yang demikian itu. Ini juga isimnya kana berupa jumlah, keluar menghadapi mereka. Khobarnya kana, khairon lahum, itu lebih baik buat mereka. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini masih sambungan ayat yang keempat, bagaimana memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jangan memanggil dengan namanya, artinya sebaiknya dengan gelarnya. Bahkan
Ini pun seharusnya juga kita ikuti terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu kalau kita panggil jangan hanya namanya saja. Zoom sini. Nah, kira-kira gimana? Yang manggil anaknya lagi. Oh, bisa dikutuk oleh Allah itu. Ya. Nah, ini kadang-kadang begitu. Egaliter katanya, demokratis. Manggil orang tua dengan namanya saja. Ya, ustadz ya panggil ustadz ya. Maka saya biasanya kalau manggil orang dengan mas, ini bahasa Jawa. Siapa saja, sampai mahasiswa ini pernah saya ditulis ini menghormati mereka, mas gitu. Jadi nah ini tapi itu pemahaman saya ya, mungkin ada yang tidak setuju juga nggak apa-apa. Jadi itu yang kemarin itu disebutkan, jadi jangan memanggil seperti memanggil temannya sendiri. Nah kemudian yang kedua, kalau kita memerlukan seseorang, ya sopanlah, temui sebaiknya, jangan teriak-teriak. Kalau ini Rasulullah dari balik dinding. Nah karena ini ada orang-orang Badui datang, kemudian manggil beliau dari jauh dengan suara. Nah, saya tidak menirukan, nggak tega saya. Beliau dipanggil namanya. Nah kemudian yang ketiga nih yang saya pahami, ya kita hendaknya sabar. Kalau ada orang agak lamban kita panggil, mungkin dia sedang ada apa keperluan, tunggu sampai Rasulullah keluar, itu lebih baik. Jangan malah masuk nyelonong ke rumahnya. Kalau di dalam surah An-Nur kan begitu, memang hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Istiqnas ini diterjemahkan minta izin, padahal sebetulnya tidak hanya itu, lebih dari itu. Memberitahu, kemudian melihat situasi dan kondisi. Maka kalau kita ingin bertamu kepada seseorang, sebaiknya beritahu dulu. Ini sunnah. Misalnya saya akan ke Pak Adam, Pak Adam ada waktu enggak? Oh ada. Nah silahkan, itu sunnah. Apalagi di misalnya sekarang kantor-kantor kan begitu, sudah ada appointment belum? Kan itu bagus, memang itulah Islam. Dan ala biasa ini enggak ada, kalau enggak ada ya pulang. Nah akhirnya kan malah jadi rugi semuanya. Kita kecewa, dia mungkin yang perlu kita juga. Bang nggak janji dulu sih? Loh itu sebetulnya sunnah, itu memberitahu dulu. Itu dalam pembahasan surah An-Nur dulu sudah kita. Nah sekarang yang keenam, ya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, orang yang fasik. Sebagian ulama mengartikan, menjelaskan fasik ini kadzib, bohong. Nah, bukan dalam arti fasik yang kita ketahui khuruj anit ta'ah. Ada yang mengartikan begitu, tapi dengan fasik ini bohong. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik atau tadi kadzib, begitu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, binabain, dengan berita yang besar. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran memang berita ini banyak bahasa Arabnya, tetapi kalau berita sudah penting besar namanya nabah, bukan hanya khobar. Kalau khobar itu mahtamala sidq wal kadib, tapi kalau naba lebih besar lagi. Makanya kalau di surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, bukan anil khobaril azim. Itu di kalau ada datang kepada kalian orang yang fasik,
binabain, dengan membawa berita yang penting, fatabayyanu, maka perjelaslah atau telitilah oleh kalian, antusibu, agar kalian tidak mendapatkan, antusibu, agar kalian tidak mengenakan, mencelakakan, begitu terjemah bebasnya, kauman, suatu kaum, bijahalatin, karena kebodohan, karena kecerobohan, fatusbihu, maka kalian akan menjadi alama fa'altum, atas apa yang kalian lakukan itu nadimina, menyesal. Jadi jangan sampai semacam itu. Ini khobarnya asbaha. Para hewan semuanya, kita mempelajari tafsir memang kadang-kadang perlu adanya asbab, pengertian soal asbabun nuzul. Nah, menurut riwayat Imam Ahmad dan juga perawi-perawi yang lain yang dinukil oleh Ibnu Katsir dengan hampir dari beberapa sumber, salah satunya ini, satu saat Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah untuk memungut zakat kepada Bani Mustalik yang telah masuk Islam. Nah, sesampainya Al-Walid di tempat Bani Mustalik, maksudnya memungut zakat tidak berhasil dengan baik. Nah, Walid kemudian segera pulang melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Bani Mustalik itu telah murtad. Dalam riwayat yang agak panjang memang disebutkan ini permintaan dari pimpinan Bani Mustalik yang namanya Al-Harith. Al-Harith itu bapaknya Juwairiyah, salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diutuslah Walid bin Uqbah sampai di tengah jalan. Orang-orang Bani Mustalik tahu kalau Rasul mengutus orang, mereka menyambut dengan rame-rame. Nah, anggapan Al-Walid itu tidak menyambut dia, anggapan dia akan menangkap dia. Kok pada begini? Ketakutan dia. Maka dia balik, belum sampai memungut zakat tadi. Nah, kemudian lapor, buat ngarang dia cerita, ya Rasulullah, mereka Bani Mustalik murtad sehingga saya tidak berhasil memungut zakat mereka. Nah, Rasul tidak ngecek dulu ke Bani Mustalik, langsung beliau mengutus Khalid bin Walid yang baru masuk Islam, karena kan beliau masuk Islamnya setelah Hudaybiyah, ya itu Khalid, kamu coba ke Bani Mustalik, kalau memang benar mereka begitu, serang. Nah, tetapi jangan buru-buru, kamu tabayun dulu. Betul, Khalid bin Walid kemudian pergi dengan pasukannya beberapa puluh orang ke tempat Bani Mustalik. Nah, betul, Khalid bin Walid, namanya hampir sama sih ya, yang jadi Walid bin Uqbah, ini Khalid bin Walid. Begitu sampai di tempat itu, dia bilang jangan langsung diserbu, kita selidiki dulu. Nah, betul, kemudian beliau masuk ke kampung. Nah, ini hebatnya Khalid bin Walid, ke kampung Bani Mustalik tanpa diketahui oleh mereka, mata-mata spionnya masuk. Ternyata loh,
kok masih ada suara azan di sini, sholat berjamaahnya juga rame, wah nggak bener nih. Nah itu, maka kemudian beliau balik menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berbagai macam sumber tadi cerita tentang Walid, inilah yang disebab yang oleh Allah kemudian dijadikan sebagai asbabun nuzul ayat ini. Walid cerita kalau mau ditangkap, padahal tidak ada kehendak mereka begitu, karena kemudian Al-Haris datang ke Madinah, dia nunggu-nunggu kok nggak datang utusan Rasulullah. Dalam satu riwayat begitu, wah jangan-jangan Rasul itu marah. Kemudian dia bilang, Rasul ini saya udah nunggu-nunggu orang yang datang untuk memungut zakat, loh sudah saya kirim, loh mana belum datang. Apa yang kemarin kita mau sambut terus lari itu ya, nah gitu. Nah itulah para ikhwan semuanya. Nah jadi berita yang demikian tadi jangan langsung diterima. Untung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bijak ketika mengutus Khalid bin Walid, beliau memberikan arahan dan kemudian akhirnya tiga pihak jadi ketemu. Khalid bin Walid ketemu beritahu melaporkan kepada Rasulullah, Bani Mustalik juga menyampaikan pada Rasulullah. Nah kebijakan Khalid bin Walid tadi kemudian dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah menanggapi pasukan Khalid yang tidak langsung menyerbu tadi dengan ucapan beliau, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Ketepatan atau pelan-pelan itu adalah dari Allah. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak gerusak-gerusu bahasa Jawanya. Itulah dari Allah. Wal ajalah minasyaiton, dan ketergesaan itu dari setan. Untung Khalid kamu tidak langsung nyerbu, kamu selidiki dulu, coba kalau yang serbu terjadi mungkin pembunuhan sekampung Bani Mustalik itulah tadi dikatakan antusibu qaumam bijahalah, mesti akan nyesal semuanya. Ya oh ya, memang kadang-kadang dalam penerjemahan ini pemahaman ya itu ada, karena memang antusibu akan kamu menimpakan kepada satu kaum, maksudnya agar kamu tidak menimpakan suatu kaum. Ini dalam bahasan ilmu tafsir dan juga bahasan usul fikih ya. Kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang juga ada misalnya begini, fala warabbika, adalahnya tapi malah tidak diartikan, semacam itu. La uqsimu bihadal balad, adalahnya tapi malah tidak diartikan. Begitu juga ini tadi ya. Boleh begitu. Maka tadi ya boleh. Maka tadi saya artikan ini pengertian. Kalau kamu tidak tabayun, kamu nanti akan menimpakan satu, gitu kan? Atau tadi agar kamu tidak, maka kan tadi pemahaman. Nah dari sini para ikhwan semuanya, sekarang sasarannya oleh para ulama itu dibalik. Kalian sebagai Umar, sebagai makmum, jangan memberikan berita-berita yang tidak benar kepada Amir. No, jadi begitu. Jadi bukan hanya amirnya agar tabayun, bukan, tetapi makmumnya ketika akan menyampaikan berita
kepada amir pun harus hati-hati, dua arah jadinya, dua arah. Maka tadi si Walid diingatkan, kamu kalau ngasih informasi kepada Rasulullah yang benar dong, kurang lebih begitu. Nah kemudian juga Rasul diingatkan, kalau menerima berita cek dulu, jadi dua-duanya jalan. Nah ya ada laporan bukan fakta yang dilaporkan tapi kesan. Nah Ini bahaya ini. ini bahaya itu. Bukan fakta yang dilaporkan tapi analisa kesan dia. Seperti Walid tadi, wong mau disambut kok malah perasaannya mau ditangkap, kan begitu. Nah inilah alhamdulillah kita dapat pelajaran dari Al-Quran. Jadi dua-duanya ya, makmum kalau akan memberi laporan kepada amir yang benar, kalau dalam istilah tadi jangan persepsi. Begitu juga amir ketika menerima berita harus hati-hati, cek dan recheck, istilah begitu. Demikian para ikhwan, dua ayat saja, mudah-mudahan manfaatnya. Hayanah tatimbi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum wa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.